jadi bingung. Udah lengkap dari mulai Pak Ibnu Sina sampai Pak Bambang mau ngomong apa, tapi mungkin saya ingin refreshing aja, bukan berarti kasih kuliah ya. Ingin mengingatkan saja. Ini kalau itu kan dalam peraturan undang-undangan itu, hukum itu kan dibentuk, kenapa sih harus ada hukum? Jadi hukum itu kan supaya orang hidup tertib, tenteram di dalam bermasyarakat kan. Nah, kalau sekarang misalnya konsep kedokteran itu menimbulkan ketidaktertiban, keresahan, itu berarti kan dia menyalahi hukum. Nah, di dalam hierarki peraturan perundang-undangan itu, saya nggak usah pakai slide ya, Dokter Pak Kang Hadi. Ya, siap, Dok. Ya, jadi kan ada beberapa ahli mengatakan bahwa misalnya ada dua golongan norma di dalam hukum. Pertama yang bersifat inferior dan yang kedua bersifat superior. Tentu yang lebih rendah, yang inferior tidak boleh, bisa diuji nanti terhadap yang superior. Ini kan terjadi di Permenkes yang melabrak undang-undang lah gitu ya. Kan itu kan sebetulnya itu. Nah, kemudian hierarki itu ada beberapa ya, jadi ada norma dasar, ada norma yang sifatnya dasar dan luas, tersebar di beberapa peraturan. Kita lihat di dalam konsep kedokteran kan keluar tuh peraturan-peraturan yang mengatur tadi, yang intinya adalah untuk keselamatan pasien. Tadi Pak Melnadi ini dulu waktu saya di konsil, teman berdiskusi saya ya panjang dengan Pak Hardianto, karena kedua beliau itu adalah dulunya dekan ya, jadi pengalamannya sangat banyak. Saya belajar betul ya. Nah, kemudian ada yang sifatnya konkret ya, terperinci. Kemudian ada peraturan pelaksana. Nah, Permenkes itu kan sebetulnya peraturan pelaksana. Kemudian ada peraturan otonom. Nah, di dalam peraturan perundang-undangan kan peraturan-peraturan yang tertulis itu tentu memuat hukum yang sifatnya mengikat secara umum. Kita tahu kita itu kan hukumnya kompositif ya. Jadi karena tidak mungkin kita berdasarkan hukum agama, misalnya agama Islam, karena tidak semuanya Islam. Jadi makanya dianut adalah hukum positif. Nah, di dalam peraturan perundang-undang ada hierarki. Ya, ini saya refreshing saja. Nah, dulu tuh ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan sekarang diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Jadi tentang perubahan tadi. Di situ dikatakan betul bahwa ada perubahan yang sesuai hierarki ya. Jadi hierarki itu kan penjenjangan setiap jenis peraturan perundang. Jadi setiap peraturan perundang itu ada jenjangnya. Mana yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya. Nah, ini dasarnya pada apa? Bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi. Itu sebetulnya itu penjenjangan itu. Ya, nanti kalau lihat Permenkes itu nanti dia melabrak yang di atasnya, itu jelas-jelas tidak boleh. Makanya itu yang dan MA bisa membuktikan bahwa itu tidak sesuai dengan perundang-undang. Ya, saya sih kagum aja ya, masih ada MA yang bisa netral gitu sehingga keluar apa yang seharusnya. Nah, jadi nanti di dalam urutan peraturan undang-undangan di MPR itu kan ada pertama tentu undang-undang dasar, itu nomor 1. Jadi setiap keberatan atau judicial review nanti diuji kepada undang-undang yang di atasnya, terutama apakah bertentangan dengan undang-undang dasar. Kemudian yang kedua sekarang dengan perubahan ini ya, ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di sini bahkan disebutkan ada ketetapan MPR, bahkan MPRS ya yang masih berlaku misalnya ya. Kita tahu bahwa ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara yang masih berlaku sampai sekarang. Kemudian ada Perpu, ya, ada undang-undang, ya, kita undang-undang praktek kedokteran. Ada Perpu, ada peraturan pengganti undang-undang yang sifatnya itu bisa dikeluarkan kalau dirasakan emergency. Kemudian ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada peraturan daerah provinsi. Ya, di provinsi itu nanti ada yang khusus, misalnya untuk daerah Aceh, untuk Papua itu khusus perlakuannya.
Ya untuk Aceh kan khusus juga. Kemudian ada Perda, peraturan daerah, ada DPRD, ada Perda kabupaten kota. Nah, di situ disatukan nomor satu itu adalah MPR tadi, kemudian nomor dua apa peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, nomor tiga itu DPD yang baru itu ya, yang nomor empat itu Mahkamah Agung. Nah, ini nomor empat tuh Mahkamah Agung itu, kemudian baru Mahkamah Konstitusi, kemudian baru Badan Pemeriksa Keuangan, kemudian Komisi Judisial. Nah, di sini masuk nih Bank Indonesia nomor 8, nomor 9 menteri. Tadi lihat, Mbak, nomor 9 menteri. Kemudian baru 10 badan lembaga atau setingkat yang dibuat atas perintah undang-undang. Jadi kalau sebuah instansi atau lembaga itu membuat suatu peraturan dan ada perintahnya dari undang-undang, maka itu akan kuat. Contohnya begini, dulu pada waktu belum ada Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, itu tidak ditentukan pimpinan rumah sakit itu siapa gitu. Akibatnya apa yang terjadi di daerah-daerah itu, direktur rumah sakit itu bisa siapa saja. Di Jawa Barat itu dulu pernah insinyur pertanian, insinyur peternakan jadi direktur rumah sakit. Bekas wadana bisa jadi wakil direktur pelayanan medik, itu terjadi. Nah, ketika sudah ada Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, maka ditetapkan pimpinan rumah sakit itu harus tenaga medik. Nah, itu jelas. Nah, kan dulu itu jadi yang dulu udah nggak berlaku lagi karena tidak cantolannya nggak ada, maka dibikin sehingga akhirnya perda-perda itu apa yang diputuskan oleh DPRD membuat saja, tidak salah mereka karena permen kalah oleh perda gitu. Nah, ini pun sama. Nah, begitu sudah ada undang-undang maka tidak boleh lagi pimpinan rumah sakit itu bukan tenaga medik. Tenaga medik itu bisa dokter gigi. Nah, kemudian baru setelah itu DPRD provinsi, gubernur, DPR dan seterusnya. Nah, di dalam ada 4 prinsip sebetulnya di dalam hierarki perundang-undangan. Pertama ada lex superiori derogat lege inferior. Jadi yang lebih rendah, peraturan lebih rendah tidak boleh bertentangan peraturan lebih tinggi. Ya. Jadi asas ini itu berlaku bagi dua peraturan yang hierarkinya tidak sederajat dan saling bertentangan. Kedua adalah lex specialis derogat lege generali. Peraturannya lebih khusus, jadi nah, dulu kita selalu berdebat tuh, undang-undang praktek kedokteran itu lex spesialis, karena dia peraturan khusus, jadi menyampingkan peraturan yang lebih umum. Jadi contohnya di dalam pendidikan profesi kedokteran, ya itu contohnya itu. Jadi, ya, makanya kan pengesahan dari standar kompetensi dokter Indonesia, standar kompetensi tentang dokter dan dokter gigi, disahkannya kan oleh Konsil Kedokteran. Kemudian, lex posteriori derogat lege priori. Jadi nanti peraturan yang baru mengesampingkan yang lama. Peraturan itu hanya bisa dihapus apabila peraturan yang oleh kedudukannya yang sederajat atau bahkan lebih tinggi. Ya. Jadi saya sengaja itu dulu ya, saya ingatkan dulu. Nah, oleh karena itu, nah sekarang bagaimana undang-undang praktek kedokteran? Tadi sudah dibahas banyak sekali ya. Undang-undang ini kan termasuk kategorinya administratif penal law ya. Jadi disinilah birokrat-birokrat itu sering terjadi salah mengambil keputusan sehingga nanti tadinya menjadi suatu urusan administratif, ketika dia mengambil suatu kebijakan yang salah menjadi pidana, itu bisa. Makanya sebetulnya ya, di dalam hal ini juga sebetulnya bisa seperti itu. Kemudian tadi Pak Melnadi sudah mengatakan mengatur penyelenggaraan praktek kedokteran ya, merupakan inti dari penyelenggaraan upaya kesehatan. Kita harus bangga ya ketika undang-undang praktek kedokteran itu, kalau hukum itu kan biasanya oleh ahli-ahli hukum, oleh senior-senior hukum, oleh orang berpengalaman hukum. Tapi pada undang-undang praktek kedokteran misalnya itu narasumbernya banyak dari senior-senior kedokteran. Pada waktu misalnya Profesor Muluk ya terlibat, Pak Merdias Al-Basir, kemudian Prof. Samsu Hidayat, itu Pak Meladi dan sebagainya ya. Jadi itu bisa masuk marwah dari harkat dan martabat kedokteran itu masuk ke sana. Nah, nanti peraturan selanjutnya diitukan oleh menteri. Nah, sekarang tadi Pak Prof. Sukman sudah menjelaskan bahwa sebetulnya pada pasal 14 itu Konsil Kedokteran kan ditetapkan oleh menteri.
ya diusulkan, bukan diusulkan ke presiden oleh menteri dan ditetapkan oleh presiden. Jadi menteri itu mengusulkan, harus dikata itu harus loh, di dalam undang-undangnya harus berdasarkan usulan organisasi dan asosiasi, itu ayat 1. Kan jadi aneh, saya kan di IP ya, sekarang kan kedudukan saya menjadi anggota asosiasi institusi pendidikan kedokteran Indonesia. Wakil dari IP itu dia bukan dosen, bukan anggota IP, bukan pengurus IP. Anda bayangkan itu, kita bisa bayangkan. Wakil dari ID itu bukannya diusulkan oleh ID. Tadi ada 8 ya, Prof. Bambang ya. Sedangkan yang 3 itu memang tidak bisa dikutak-kutik karena 2 wakil dari Depdiknas, 2 wakil dari Depkes, dan 2 wakil dari wakil dari masyarakat ya. Nah, pada yang lainnya itu harus berdasarkan usulan organisasi dan asosiasi, harus, kata-katanya harus. Jadi kalau itu tidak dituruti itu jadi masalah itu. Makanya salah kebijakan yang tadinya administrative law menjadi administrative penal law menjadi pidana bisa. Nah, yang anehnya lagi itu di situ ada, ya bukan aneh, sebetulnya di sana di pasal 18 kita melihat ada bahwa yang kedokteran itu harus minimal praktek 10 tahun dan mempunyai STRSIP. Kita tahu kan ada pengurus komisi kedokteran yang mungkin dia tidak praktek karena udah begitu lamanya di luar begitu. Tapi bisa, ya. Itu juga satu pelanggaran ya. Dan kemudian tadi sudah ya. Jadi pertanyaan saya, ketika ini sudah MA sudah melakukan bahwa Permenkes yang ditetapkan oleh pada tahun 2019 itu dinyatakan ilegal ya atau tidak benar, ya tadi kan ada baik ombudsman baik dan buruk kan, secara buruk ininya pengambil keputusannya. Ya, lalu kita bagaimana? Kita menunggu gitu. Menunggu kapan? Dan saya melihat ini ada kemungkinan dulu, buktinya apa? Ini KKI-nya sekarang masih mengumpulkan orang untuk rapat kerja tuh, semua diundang tuh. Kepala Dinas Kesehatan diundang, dekan-dekan diundang, pokoknya banyak sekali lah itu. Walaupun secara online ya, tapi diundang di situ, ditulis. Dan itu nanti di absen. Buktinya apa? Saya belum mendaftar, ditanyakan terus kenapa Pak Awan katanya itu belum daftar dan sebagainya gitu ya. Nah, oleh karena itu tadi saya bilang, kalau misalnya sudah ada MA, apakah kita harus menunggu putusan MA itu? Apakah kita tidak bisa, misalnya, ID kan mempunyai Dr. Adib, ID kan mempunyai mempunyai hak dan kewenangan untuk menanyakan mana itu keputusannya. Karena kalau kita sudah pegang itu kan bisa tindak lanjut gitu. Karena kalau presiden sih ya tentu dia kan tertinggi, tidak mungkin dia mengurus yang kecil-kecil. Dia yang di bawahnya ini nih menterinya, nanti sekdeknya dan sebagainya. Itu menurut saya harus dikejar. Jelas-jelas ini mereka sudah secara hukum itu tidak legal ya. Dan saya tuh satu sebetulnya Prof. Men, saya seharusnya ya kita itu kan intelektual lah ya. Kita kan bukan, mungkin ada dokter yang politikus, kita itu kan intelektual. Kalau udah tahu begitu ya udahlah, ya benar kita salah mengundurkan diri gitu kalau menurut saya tuh. Dengan logowo ya nanti kita kan bisa terima dengan baik. Jadi dia masih menimbulkan kesan yang baik kepada kita itu kalau misalnya dia berubah gitu. Tapi kenyataannya sekarang enggak tuh, diam-diam saja. Malahan ada yang supervisi dan sebagainya yang dengan meminta biaya tertentu. Nah, itu kan menurut saya ngaco gitu. Yeah. Jadi harusnya jangan dibiarkan hal ini. Demikian saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya Dr. Wawan dimanapun, bahkan saya kemarin akibat pengetahuan saya diberikan oleh senior, di dalam price atau harga aja itu ada moral, apalagi ini udah ada di dalam putusan yang sudah diresmikan oleh negara, mestinya moral kembali besar dan itulah harus mundur teratur ya. Nah, saya kira akan menimbulkan kesan yang baik ya kalau mereka mau mundur aja ya. Itu kan saya hormat betul kalau orang gitu. Tapi kalau bertahan sampai habis-habisan gitu, sampai titik darah, wah itu dia tuh. Iya. Nah, ini yang kita bicarakan kan sebetulnya itu. Secara hierarki aja sudah habis tuh mereka.